Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sorting lanjutan ya, dimana kita sebelumnya sudah mempelajari sequential sort, yaitu bubble sort, kemudian selection sort, kemudian insertion sort. Kemudian ada juga mengenai divide and conquer sort. Jadi divide and conquer sort itu contohnya merge sort sama quick sort. Seperti itu ya. Kemudian kita akan membahas metode sorting yang lain lagi. Ya, kita akan membahas mengenai heap sort. Heap sort ini kompleksitasnya tidak jauh berbeda dengan merge sort dan quick sort, yaitu O, N, log N. Pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, heap itu seperti apa. Jadi kita di sini cukup membahas yang max heap saja ya, karena memang heap itu sebenarnya baru dipelajari di semester 2. Artinya heap itu adalah bentuk dari binary tree, di mana parent-nya itu lebih besar atau lebih kecil daripada child-nya. Misalkan di sini 90, di sini ya tidak boleh lebih dari 90. Harusnya misalnya 80, 70. Dan kemudian untuk penempatan indeksnya harus urut. Kalau misalnya di sini belum keisi, tidak boleh kemudian diisi di sini. Tentu saja di sini itu harus lebih kecil dari 80, karena ini kita mau membuat max heap ya untuk kepentingan heap sort. Oleh karena itu, untuk heap sendiri itu lebih tepat diimplementasikan dengan menggunakan array, karena memang masukinnya kan urut. Berbeda dengan misalnya binary search tree, di mana ini ada parent, data yang lebih kecil itu di kiri dan yang lebih besar itu di kanan dan seterusnya. Kalau misalnya datanya di kanan semua, maka kalau menggunakan array akan membutuhkan kompleksitas memori sebesar O2 pangkat N, yang artinya eksponensial, dan itu sangat banyak ya. Itu boros memori. Lanjut ke heap sort. Jadi bagaimana heap sort itu bekerja? Kita akan langsung masuk ke contohnya saja. Kita masuk contoh ini ya, 2, 5, 7. Datanya tidak usah banyak-banyak untuk mempersingkat waktu. Pertama-tama kita buat heap-nya dulu nih. Pertama, heap itu berisi 3 ya. Berarti di indeks 0 itu ada 3. Teman-teman bisa coba baca codingnya di Geeks4Geeks atau di mana aja itu bisa ya. Yang penting ada implementasinya, teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian kita masukkan 8. Berarti kan karena masukinnya urut, maka 8 itu ada di sini. Tapi 8 sama 3 besaran 8, makanya kemudian ditukar. Kemudian bagaimana dengan 1? 1 bisa langsung masuk dan tidak perlu ditukar ya, karena 1 itu lebih kecil daripada 8. Kemudian 2, bagaimana? Langsung kita bisa masukkan saja. Tentu harus urut ya, seperti ini kira-kira. Kemudian kita mau memasukkan 5, langsung saja ya. 5 itu kita masukkan di sini. Tapi ternyata 5 sama 3 itu lebih besar 5, sehingga ditukar urutannya. 5 itu di sini, 3 itu di sini. Lalu bagaimana dengan 7? 7 itu di sini ya. 7 sama 1 besaran mana? Besaran 7. Oleh karena itu ditukar. Nah, heap ini itu memiliki kompleksitas itu sebesar, kompleksitas memorinya itu sebesar ini, O log N.
Ya, atau ya bukan ulog n tapi berapa ini? Ya, kompleksitasnya itu adalah sekitar 2 pangkat ceiling dari log n. Artinya ketika kita misalnya mempunyai data sebanyak ini 6, maka kompleksitasnya itu kita membutuhkan indeks sebanyak bilangan bentuk 2 pangkat n yang terkecil yang lebih besar dari 6. Berapa? 8 atau 15. Ini 16. Beda kalau menggunakan binary search tree yang mana kita harus menyediakan sebanyak O2 pangkat N. Karena datanya mungkin bisa di kanan semua. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, kalau untuk heap ini bisa diimplementasikan dalam bentuk array saja. Karena tentu saja karena urut begini, maka tidak akan banyak array yang elemennya kosong. Sedangkan untuk BST itu lebih tepat diimplementasikan menggunakan linked list. Kalau di pemrograman 1 itu bisa menggunakan nested struct yang rekursif, ya. Seperti itu. Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan heap sort untuk heap yang tadi sudah kita buat. Kita akan coba step by step kira-kira seperti apa. Ini saya akan gambarkan tree-nya terlebih dahulu, heap tree-nya, kemudian nanti kita akan masuk ke implementasi array-nya atau representasi array-nya. Ini itu kalau diimplementasikan di array itu kan 8, 5, 7, 2, 3, 1. Sebenarnya di sini ada 0 tapi kita bisa abaikan saja begitu. Kemudian kita akan mencoba mengurutkan nih. Nah, pada heap itu untuk menghapus sebuah elemen itu hanya bisa dilakukan pada data yang terbesar atau yang terkecil. Pokoknya datanya harus dipindah ke sini dulu. Artinya misalkan begini. Yang paling terakhir itu berapa sih elemennya? Yang paling terakhir itu kan 1 ya. Kemudian kita mau menghapus 1 nih. Berarti 1 kan harus ditukar dengan 8. Kemudian 8 ini dihapus, 1-nya itu ditukar, kemudian menjadi seperti ini. Kira-kira. Nah, tetapi problemnya adalah 1 ini kan sama child-nya kan lebih besar child-nya. Maka harus ditukar. Berarti ini ditukar 5, kemudian ini 1. Tapi ini juga masih ada masalah. 1 sama 2 itu besaran 2. Sehingga kita tukar 2, 1, 3. Di sini tentu saja masih ada masalah. Saya juga kurang begitu paham urutan penukarannya itu seperti apa. Tapi intinya seperti inilah. Dan di sini juga ternyata masih bermasalah nih. 5 sama 7. Berarti kita tukarlah sampai sesuai. Artinya heap-nya itu nanti akan menjadi seperti ini ya. Kita akan tulis heap akhirnya aja ya supaya tidak boros tempat. 7, 3, 5, 1, 2, dan 8. Sekarang kita mau menghapus data yang 2 ini nih. Kita mau menghapus data yang paling terakhir. Itu bagaimana? Artinya kan ini diurutkan.
Sorry, yang dihapus itu yang paling besar ya. Nah, supaya bisa ditaruh di belakang. Artinya, kita coba 7 kita tukar sama 2. Nah, di sini kan masih ada masalah. Sehingga tukar lagi. 2 sama 3 ya. Berarti berapa ini? 7, 8, 1, 3, 2, 5. Seperti itu ya. Kemudian ternyata di sini masih ada bermasalah nih, 3 sama 5. Kita tukarlah lagi. 5, kemudian di sini 3. Berarti seperti itu. Kemudian 5, 2, 3. Kita akan tulis array akhirnya saja. 5, 2, dan 3. Lalu setelah itu, kita mau menghapus yang paling besar nih. Mau kita pindah ke sini nih. Jadi ngurutinnya dari belakang. Berarti 1 kita tukar dengan 5. Kemudian ini 1. Ininya dicoret. Berarti 5, 7, dan 8. Lalu ini bagaimana? Ini ternyata masih bermasalah. Berarti 2. Kita tukar 1, 3. Ternyata ini heapnya masih bermasalah juga. Berarti 3, 2, 3, 1, 2 ya. Berarti kira-kira 3, 1, 2, 5, 7, 8. Artinya sekarang kita mau menghapus yang 3 supaya bisa dipindah ke posisi yang seharusnya. Kita tukar 3 dengan 2. Berarti seperti ini. 3-nya pindah ke sini. Ini gimana? Ini udah bener ini. Kemudian sekarang kan yang parent-nya 2, yang root-nya 2. Kita pindah lagi. 1 dan 2. 2-nya kita coret. 3, 5, 7, 8. 1. Ini 1 juga kita coret. Sehingga hasil pengurutan akhirnya adalah 1, 2, 3, 5, 7, dan 8. Artinya intuisi dari heap sort itu, jadi heap, jadi rootnya yang paling besar ini, itu kita hapus dengan cara dipindah dengan data yang paling terakhir di sini. Kemudian setelah dihapus, heapnya dicek, kalau belum memenuhi, ditukar-tukar terus. Artinya kompleksitasnya itu O(n). N itu untuk setiap data. Kemudian untuk proses penukaran, terus habis itu posisinya diubah-ubah, itu adalah O(n) log n. Nah, apa kelebihannya heap sort kalau dibandingkan dengan merge sort dan quick sort? Artinya kalau merge sort itu lebih boros memori. Kemudian quick sort itu worst case-nya adalah O(n kuadrat. Sedangkan kalau heap sort itu bisa mengatasi kedua kekurangan dari ini. Sebagaimana teman-teman tahu, kalau merge sort itu kompleksitas memorinya O(n), karena kita harus nyiapin array untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya heap sort itu mampu untuk mengatasi kekurangan ini. Hanya saja walaupun O(n) log n kompleksitasnya, tetapi heap sort itu relatif lebih lambat dibandingkan merge sort dan quick sort. Makanya sampai saat ini quick sort itu masih dianggap yang paling cepat. Atau mungkin merge sort lah. Karena memori itu nggak terlalu dipikirkan. Karena memori sekarang kan gede-gede. Sedangkan quick sort ini worst case-nya kan juga jarang terjadi. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan terima kasih.